Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Bapak Ibu semua, bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Asma, Ibu Bapak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Senang sekali di kesempatan kali ini Asma Education berkesempatan untuk kembali berbagi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah video kedua. Yang pertama mengenai sekolah penggerak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu yang terpilih menjadi fasilitator angkatan 3 dalam seleksi yang kedua ya. Jadi untuk administrasi sudah lolos, kemudian berikutnya Bapak Ibu akan menghadapi sesi wawancara. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sedikit ya program sekolah penggerak itu seperti apa. Kita tahu secara umum ini adalah program pemerintah yang sudah digaungkan oleh Kementerian Pendidikan kita dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Bapak Nadiem Makarim mengenai sekolah penggerak. Nah, sekarang kita mau melihat tips dan triksnya ya Bapak, Ibu. Nah, kita melihat definisinya terlebih dahulu. Program sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi, literasi, numerasi, dan karakteristik siswa. Nah, berikutnya, mengapa Bapak Ibu menjadi fasilitator? Nah, di sini saya akan sedikit cerita ya. Saya kebetulan adalah seorang fasilitator angkatan 2. Mengapa Bapak Ibu menjadi fasilitator? Ini merupakan pertanyaan yang akan Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu wawancara. Nah, saya memberikan sekilas informasi mengenai fasilitator. Nah, sebelum kita masuk kepada mengapa menjadi seorang fasilitator, sebetulnya fasilitator ini adalah pergantian nama dari pelatih ahli. Jadi untuk angkatan 1, fasilitator ini kita sebut dengan istilah pelatih ahli. Namun berganti nomenklatur menjadi fasilitator karena memang setiap saat itu dilakukan evaluasi oleh pusat seperti itu, dan ternyata untuk menjadi seorang pelatih ahli dengan nomenklatur yang begitu berat begitu ya, asumsi dari masyarakat ataupun pendidik ataupun kepala sekolah menjadi teramat luas sehingga menjadikan fasilitator atau pelatih ahli ya kita sebut sebelumnya menjadi bebannya begitu berat seperti itu. Makanya diganti nama menjadi fasilitator karena sesuai dengan perannya yaitu memfasilitasi antara sekolah kemudian pihak pemangku kepentingan, bagaimana kemudian meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di daerah ataupun di instansi masing-masing. Baik, nah ini sedikit penjelasan mengapa pergantian nama ya dari pelatih ahli menjadi fasilitator. Nah, Bapak Ibu, mengapa menjadi seorang fasilitator? Tentunya kita sebagai seorang pendidik ataupun insan pendidikan yang memang keinginan untuk memberikan kontribusi yang baik ataupun memiliki kontribusi positif terhadap kemajuan kependidikan di Indonesia, maka gotong royong untuk pendidikan ini adalah sebuah upaya yang dapat kita lakukan. Kita merupakan bagian dari pendidikan di Indonesia. Maka dari itu kita dapat mengatakan mengapa kita menjadi seorang pelatih ahli, ya kita menjadi bagian dari peningkatan mutu kualitas pendidikan Indonesia. Jadi berkontribusi dalam upaya gotong royong untuk transformasi pendidikan Indonesia, transformasi pendidikan menjadi yang lebih baik. Kemudian mendampingi komunitas sekolah. Nah, kita berkesempatan belajar dan berbagi bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru di daerah sasaran program sekolah penggerak. Ini adalah keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita terpilih menjadi seorang fasilitator. Tapi mengapa menjadi seorang fasilitator? Tentu ini
kembali lagi kepada individu kita masing-masing, bahwasanya menjadi fasilitator itu merupakan salah satu upaya kita untuk menjadi insan pendidik ataupun warga negara ataupun individu yang memiliki peran dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi transformasi, yaitu berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan komunitas praktisi dalam program sekolah penggerak. Jadi intinya adalah mengapa menjadi seorang fasilitator, karena kita ingin berkontribusi dalam peningkatan mutu ataupun kualitas pendidikan di Indonesia. Kita ada peran di sana. Nah, nanti Bapak Ibu dapat mengembangkannya dan mencari referensi-referensi yang kuat kaitannya dengan peranan Ibu nantinya di sekolah penggerak sebagai fasilitator. Ini ya. Kemudian, apa sih peran fasilitator itu? Nah, peran fasilitator itu ada 4 secara umum. Yang pertama adalah mendorong kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan di kabupaten. Kemudian yang kedua, mengembangkan komunitas praktisi kepala sekolah, guru atau pendidik PAUD, dan pengawas sekolah atau penilik PAUD. Dan yang ketiga, melakukan monitoring kemajuan pembelajaran kepala sekolah atau penilik dan guru pendidik PAUD. Kemudian yang keempat, mengembangkan kompetensi kepala sekolah, guru ataupun pendidik PAUD, dan kepala sekolah atau penilik PAUD. Nah, ini adalah peran yang akan Ibu Bapak lakukan ketika Bapak Ibu resmi menjadi seorang fasilitator, ya. Dan ini akan sangat menyenangkan dan sangat memberikan efek positif bagi Bapak Ibu ketika Ibu Bapak lulus, kemudian juga memberikan efek positif kepada sekolah binaan yang kita bina nantinya, karena dari kitalah nanti mereka akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan ataupun arah-arahan untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Baik, ini mengenai peran Bapak Ibu nantinya. Nah, sekarang apa tips dan trik supaya kita lulus dalam tes wawancara sehingga Ibu Bapak akhirnya lulus menjadi seorang fasilitator? Nah, Bapak Ibu, yang pertama tentu kita harus menyiapkan fisik dan mental dalam keadaan sehat, karena seperti yang sudah dibuatkan di surat pengumuman bahwasanya kegiatan ini akan berlangsung cukup lama, ya, wawancaranya 1 jam, kemudian kita melakukan simulasi mengajar itu selama 15 menit, 10 menit kita tampil, 5 menit nanti akan diwawancara oleh asesor. Nah, disitulah kita dapat dinilai atau dilihat bagaimana kemampuan kita dalam melakukan bimbingan, karena memang sebagai fasilitator itu kita adalah sebagai pendampingan gitu ya. Jadi kita melakukan pendampingan. Nah, kita berperan sebagai pendamping nih, menjembatani antara pihak sekolah dengan stakeholder di pemerintahan ataupun di pemerintahan daerah maksudnya gitu ya. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu harus menyiapkan fisik dan mentalnya harus sehat. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan internet berjalan lancar dan tanpa gangguan, karena ini sangat berpengaruh nantinya kepada penilaian kita. Meskipun di sini dituliskan kalau memang ada gangguan, kemudian kita menghubungi admin yang memang ada penanggung jawabnya untuk kita, ya. Ada seorang admin nantinya yang bertanggung jawab menghubungi kita dan menjembatani kita dengan pihak asesor, tetapi itu akan mengganggu konsentrasi dan kurang baik efeknya ke kitanya. Seperti itu, sebaiknya Ibu Bapak memastikan kondisi tempat Ibu melakukan wawancara atau diwawancara itu dalam keadaan nyaman, kemudian sinyalnya oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini sangat penting sekali, yaitu Ibu Bapak harus melakukan latihan, simulasi sendiri dulu gitu ya, sering-sering latihan. Ini yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah ketika saya diwawancara ataupun ketika saya melakukan simulasi mengajar, saya sudah terbiasa, meskipun hal-hal tak terduga juga dapat kita alami, seperti pertanyaan yang kita tidak bisa memprediksi pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor, akan tetapi
ketika kita sudah melakukan latihan dengan sering melakukan simulasi